Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa lagi untuk mendalamkan tentang Alkitab dan menjadikan hidup kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, saya sangat bahagia dapat berjumpa kembali dengan saudara untuk mendalami Alkitab dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, kali ini topik pembicaraan kita yaitu dampak negatif dan positif aplikasi Instagram pada kaum milenial sekarang ini. Saudara yang terkasih, pasti tidak asing di telinga kita apa yang disebut dengan aplikasi Instagram. Saudara-saudara semuanya pasti tahu yang namanya aplikasi Instagram. Apa kegunaan aplikasi ini teman-teman dan saudaraku yang terkasih? Yaitu untuk membagikan konten yang menarik, mempromosikan produk sebuah usaha yang dimiliki oleh seseorang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aplikasi Instagram telah melebar kemana-mana. Di seluruh dunia, ada banyak orang yang menggunakan aplikasi Instagram. Jika dilihat dari data di Indonesia tahun 2022, mengatakan bahwa pengguna Instagram wanita berjumlah 54%, sedangkan pengguna aplikasi Instagram pria yaitu 46%. Jadi saudaraku yang terkasih dan teman-teman semua, kaum wanita lebih dan lebih banyak menggunakan aplikasi Instagram dibanding dengan lelaki. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang ini, jika kita lihat dan kita temui, mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menggunakan teknologi, saudaraku, daripada mencari Tuhan. Mereka menganggap bahwa teknologi dapat mengendalikan diri mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku, jika tidak menggunakan teknologi dalam waktu menit, detik, maupun di dalam kesehariannya. Saudaraku, ini adalah sebuah hal yang melenceng dari firman Tuhan. Apa yang terjadi kepada orang yang sering menggunakan Instagram dapat menyebabkan unsur kebencian, saudaraku. Dapat bermusuhan dengan yang lain. Karena kenapa? Mereka memberikan komentar yang dapat menyinggung satu sama lain. Saudaraku yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang dapat merusak diri kita sebagai citra Allah. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini, saudara, untuk mengantisipasi hal itu? Dan jika kita perhatikan lagi, berbagai anak-anak sekarang ini yang menggunakan aplikasi Instagram untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Itu adalah sesuatu hal yang dapat merusak diri anak sejak kecil, sehingga jika dia dewasa, dia tidak bisa dibentuk lagi karena pikirannya diisi dengan hal-hal yang berbaur dunia. Anak-anak sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini, mereka lebih ingin menonton hal-hal yang tidak baik daripada datang ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi masalah di zaman milenial sekarang ini, teman-teman. Dan ada banyak juga orang-orang Kristen saat ini, baik di kalangan muda, remaja maupun dewasa, mereka lebih menyibukkan dirinya dengan memakai teknologi atau aplikasi Instagram. Apa akibatnya dari pemakaian Instagram atau teknologi yang berlebihan? Mereka tidak mau ke gereja. Kalau anak-anak melawan orang tua dan pekerjaan-pekerjaan kantor atau pekerjaan-pekerjaan lain diabaikan, sehingga
apapun tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang tidak bisa dilakukan dengan baik. Dan yang lebih parahnya, mereka menyalahkan atau menyepelekan Tuhan. Apa yang terjadi kepada orang yang melakukan hal itu? Jika dia terkena masalah atau badai kehidupannya, dia mudah menyerah. Karena kenapa? Pikirannya tidak diisi dengan firman Tuhan. Pikirannya hanya diisi dengan pornografi dan konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku, itu adalah sebuah hal atau masalah yang terjadi di zaman-zaman sekarang. Manusia lebih mengutamakan keinginan dirinya, keinginan dagingnya daripada keinginan Tuhan. Saudaraku, perlu kita tahu bahwa hidup kita ini yaitu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita telah dibeli karena Tuhan telah turun untuk menjadi juru selamat kita. Saudaraku yang terkasih, itu semua tergantung diri kita. Bagaimana kita menanggapi atau merespon suatu firman Tuhan yang disampaikan oleh para gembala. Walaupun gembala tiap hari memberitakan firman, tetapi jika hati kita tidak dengan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia, saudara. Satu hal yang harus saudara tahu, bahwa kita ini pasti akan mati. Kita ini pasti akan mati, saudara. Dan ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang kekal bersama Kristus. Kita akan dimuliakan bersama Kristus. Jadi saudaraku, semua hal yang terjadi di dunia ini, semua hal yang ada di dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan, semuanya sia-sia. Apa yang harus kita bangun itu bergaul bersama dengan Kristus. Tidak cukup mendengarkan khotbah, tetapi kita harus melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya tergantung ke dalam diri kita masing-masing. Semuanya tergantung ke diri kita. Walaupun gembala pun setiap hari memberitakan firman, tetapi jika hati kita menjauh dan melenceng dari firman, melenceng dari Tuhan, semua akan sia-sia. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk menggunakan teknologi saat ini, kita harus menggunakan ke hal-hal positif yang dapat membangun diri kita. Pertama, kita menggunakan aplikasi Instagram itu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Artinya kita membagikan hal-hal yang dapat membangun orang lain dan kita menjadi berkat kepada orang lain yang dapat mengubah diri orang lain. Jadi teman-teman saudaraku, semuanya tergantung untuk Bapak Ibu Saudara. Jika saudara ingin menjadi berkat kepada orang lain, saudara harus melakukan kehendak. Karena tidak semua teman-teman saudaraku yang berseru kepada Tuhan, 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 itu akan naik ke surga. Tetapi setiap yang melakukan kehendak Allah, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang di dunia ini. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita menggunakan teknologi sebaik-baiknya untuk memuliakan dan menyembah Tuhan, untuk menjadi berkat kepada orang lain, bukan untuk menonton hal-hal yang tidak baik, membagikan konten yang tidak perlu ditonton oleh mata kita. Karena tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus, saudaraku. Tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertumbuh dalam iman. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita melakukan kehendak Allah, sehingga hidup kita semakin lama digarap oleh Roh Kudus dan serupa dengan Kristus. Sehingga jika suatu saat nanti kita kembali kepada Bapa di surga, kita berkenan di hadapannya. Kita berkenan di hadapan dan mengatakan, tugasku telah selesai. Kita berjumpa dengan muka dengan Tuhan, dan kita diperendahkan bersama Bapa, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan.
Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Selamat berjuang saudaraku di dunia ini, sehingga kita jadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati.